Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada kesempatan kali ini aku nggak akan nge-review makanan ataupun tempat-tempat yang lagi hits di Jakarta atau di sekitarnya. Pada kesempatan kali ini aku pengen sharing ke kalian tentang betapa pentingnya kita menjaga kesehatan, tentang betapa pentingnya kita menjaga keluarga kita di tengah pandemi COVID-19. Karena aku baru aja ngalamin hal terburuk di dalam hidup aku yang berhubungan dengan COVID-19. Singkat cerita, pada tanggal 31 Juli 2020, aku dapat kabar dari kakakku dan abangku kalau mamaku sakit, demam tinggi, dan ngerintih terus. Ngomongnya pun mulai ngaco. Sampai akhirnya habis maghrib aku mutusin untuk ke rumah mama untuk lihat keadaan mama. Tapi sesampainya aku di rumah mama, ternyata mamaku udah dibawa ke rumah sakit. Akhirnya aku telepon abangku dan aku nanyain gimana keadaan mama. Mama kenapa? Dan akhirnya aku mutusin untuk nyusul abangku ke rumah sakit dan ngeliat sendiri keadaan mama kayak gimana. Saat aku datang ke rumah sakit, mamaku udah diambil darah untuk dites. Dan yang aku lihat dari kaca ruang UGD, mamaku itu udah dipasang alat rekam jantung karena mamaku sesak nafas dan udah dikasih oksigen juga. Di tengah pandemi COVID-19 ini, setiap orang yang datang ke rumah sakit pasti akan ditanya keluhan sedetail-detailnya. Dan keluhan mamaku adalah batuk, sesak nafas, dan tenggorokannya sakit. Dan pihak rumah sakit memutuskan untuk rapid test, toraks, dan juga swab. Yang artinya mamaku akan diperlakukan sama seperti pasien suspek COVID-19. Padahal aku yakin kalau mama aku nggak sama sekali terkena virus COVID-19 itu sendiri. Akhirnya kakak aku datang ke rumah sakit dan dokter ngebacain hasil foto ronsen paru-paru mamaku. Di ronsen itu kelihatan kalau paru-paru mamaku ada infeksi dan ada cairan sedikit di paru-paru kanan bawah kalau nggak salah. Dan pihak rumah sakit benar-benar memutuskan kalau mamaku harus diambil sampel lendirnya atau di swab untuk memastikan bahwa mamaku terkena virus COVID-19 atau enggak, atau hanya infeksi paru-paru biasa. Dan aku ataupun pihak keluarga harus tanda tanganin surat perjanjian atau pernyataan bahwa mama akan dimasukkan ke ruang isolasi dan gak ada orang yang boleh jenguk, gak ada orang yang boleh nemenin mamaku selama perawatan. Dan yang bikin aku takut, yang bikin aku berat untuk tanda tangan surat itu adalah poin yang ada di dalam surat itu. Kalau sampai ada kejadian terburuk yang terjadi sama mamaku, kita gak boleh bawa pulang mama. Kita gak boleh memperlakukan mama sebagaimana mestinya, yang artinya kita harus terima segala konsekuensi. Sampai hasil swab itu keluar, di situ aku sangat amat takut sama segala berita yang selama ini aku dengar, sama segala opini yang mengarah tentang COVID-19 yang begitu menakutkan. Dan salah satu temanku bilang kalau dia pun sudah mengalami kehilangan keluarganya
tanpa bisa dibawa pulang karena dianggap kematiannya adalah karena COVID-19. Padahal hasil swabnya itu belum keluar. Dan itu yang bikin aku takut. Itu yang bikin aku gak bisa berpikir positif. Aku gak siap. Gak siap nerima keadaan kalau memang itu semua terjadi sama aku. Dan akhirnya dengan keyakinan hati aku kalau mama aku itu tidak terdiagnosa COVID-19, aku dan kakakku harus tanda tangan surat pernyataan di atas materai. Setelah aku tanda tangan, pihak keluarga benar-benar udah gak boleh masuk ke dalam ruangan untuk nengok mama. Kita cuma bisa ngelihat mama dari luar ruangan, yang artinya kita cuma bisa ngelihat di luar kaca. Kita kasih mama kita handphone, kita kasih kebutuhan mama untuk di dalam, karena kita gak akan bisa nemenin mama selama hasil swabnya itu belum keluar. Aku gak ngerti. Dan aku sadar sekarang, COVID-19 itu nyata. Meskipun ada beberapa orang yang bilang COVID-19 itu konspirasi, tapi kali ini aku ngalamin. Meskipun mamaku tidak positif COVID-19, tapi aku mengalami bagaimana rasa takutnya, bagaimana rasa cemasnya di saat keluarga kita, ibu kita, orang yang kita sayangi harus melakukan perawatan atau menjalani perawatan dengan prosedur COVID-19. Dengan kenyataan terburuk pun kita gak bisa ngambil atau gak bisa bawa pulang jenazah keluarga atau orang yang kita sayangi. So please guys, jaga diri kita, jaga keluarga kita, jalani protokol kesehatan demi kebaikan dan keselamatan kita semua, terutama orang-orang yang kita sayangi. Mamaku dirawat di rumah sakit selama 8 hari. Dan selama 8 hari itu kita cuma bisa komunikasi melalui video call, tanpa bisa ketemu sama mama. Mama cuma bisa minta kebutuhannya ke kita melalui video call, dan kita pihak keluarga cuma bisa nyampein ke suster atau ke perawat untuk disampein ke dalam. Setiap hari aku video call mama, aku tanya gimana mah keadaannya, gimana ruangan sebelah mama, gimana perkembangan sakitnya mama, sudah membaik atau belum, dan gimana hasil swabnya udah keluar atau belum. Karena jujur, setelah mamaku masuk ke rumah sakit dengan prosedur COVID-19 itu, mulai orang-orang di sekeliling aku itu ada yang udah ada gejala, ada yang udah ikutan rapid test, ada yang udah positif. Dan aku ngerasa virus itu udah semakin dekat di lingkungan aku. Itu yang bikin aku setiap hari makin kepikiran. Bahkan malam pertama mama tidur di rumah sakit tanpa ada yang nemenin, aku gak bisa tidur sampai pagi. Aku kepikiran sama mama, sama keadaan mama, sampai aku kebawa mimpi yang sama pada saat aku kehilangan calon anak aku 1 bulan yang lalu. Dan aku takut banget itu kejadian. Aku gak berhenti berdoa sampai akhirnya di hari ke-7 hasil swab mama keluar yang menyatakan mama negatif COVID-19. Itu tenang setenang-tenangnya hati aku, bahagia meskipun mama pada saat itu belum boleh pulang.
Dan aku bisa lihat bahagianya mama kayak gimana pada saat mama telepon kita, video call kita, dan ngasih tahu kalau hasilnya itu negatif. Sampai akhirnya mamaku 1 hari setelah hasil itu negatif boleh dinyatakan untuk pulang, aku baru benar-benar bisa lega karena mama bisa kembali ke pelukan anak-anaknya lagi. So, di video kali ini aku pengen banget ngingetin kalian semua untuk sayangi diri kalian, sayangi keluarga kalian. Percaya atau tidak tentang adanya pandemi COVID-19 ini, kalian baru akan ngerasain kalau keluarga kalian sudah merasakan dan mengalami hal-hal terburuk yang gak pernah kalian pikirkan. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera hilang dari seluruh dunia ini, sehingga kita bisa beraktivitas kembali, liburan sama orang-orang yang kita sayangi, dan menjalani kehidupan sehari-hari kita selayaknya orang-orang normal, tanpa harus pakai masker, tanpa harus jaga jarak, tanpa adanya kita menjalani protokol kesehatan. Semua itu gak akan terjadi. Dan tanpa adanya doa dari kita, semua itu gak akan terwujud. So guys, mulai sekarang jalani hidup sehat, lakukan social distancing, physical distancing, dan jangan pernah lupa untuk pakai masker. Karena kita gak akan pernah tahu resiko itu akan datang ke siapa, kapan, dan bagaimana caranya. Segitu aja video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.